Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil ba'tsi wan nahdha, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa madana bi'asrarihi wa ada alaina min barakatihi, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini akan melanjutkan muqaddimah kitab Bidayatul Mujtahid bagian kelima. Wa imma an takuna dalalatuhu ala ba'di tilkal ma'ani aktsara min ba'din. Wa imma an takuna lan anakalane yenta ana opo dalalatuhu kang nuduhaken dalil ala ba'di tilkal ma'ani ing atase sawarehe mangkono pira-pira mana iku aksara luwi akeh min ba'din saking sawarehe wa hadza utawi kiki aksara min ba'din iku yusama den arani apa hadza bil idopati kalawan nyendeaken nyandarkeun ilal ma'ani maring pira-pira makna allati dalalatuhu allati kang dalalatu tawi nuduhaken dalil alaiha ing atase al ma'ani iku aksara luwih akeh zahiron disebut zahiron ing dalil zahir wa yusamalan den arani opo dalil bil idopati kalawan nyendeaken ilal mani maring pira-pira mana alati makna dalalatuhu utawi nuduhaken dalil alaiha ing atase ma'ani iku akola leuwih kidik ya muhtamilan ing muhtamil. Tadi kemarin di pembahasan atau muqaddimah yang keempat sudah dijelaskan ada dua lapal itu terbagi dua. Yang pertama, lapal itu menunjukkan arti pengertian yang sama menurut usul fikih, dan yang kedua sekarang wa imma an takuna dalalatu ala ba'di tilkal ma'ani aksar min ba'din. Ada lapal-lapal yang menunjukkan beberapa arti aksar min ba'din atau lebih dari satu pengertian gitu. Lapal terakhir inilah yang disebut dengan dhahir. Dalalatu ala aksar dhahiron disebut dengan dalil dhahir. Dan arti yang lebih sedikit itu dari satu lapal tadi aqalla allati dalalatu 'alaiha aqalla muhtamilan, yang lebih sedikit maka disebut dengan muhtamil, yang memungkinkan untuk dipahami dengan beberapa arti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza warada lan tatkala tamaka opo dalil mutlaqon ala mutlaq humila maka dan pikulakan atau dan tafsirakan atau dan tafsiri opo dalil ala tilkal ma'ani ingatase mengkono piro mana alati ma'ani huwa utawi dalil iku azharu lebih zahir pihak dalam alati hatta yakuma sehingga yenta muncul opo dalil ala hamli ngatase nafsiri dalil ala mutamili ngatase arti mutamil. Jadi wa idza warada mutlaqun, kalau ada lafaz yang mutlak
Artinya berarti mutlak itu tidak ada kaitan dengan tadi beberapa makna yang maknanya bisawai dengan sama atau misalnya sepadan. Ada juga dalil-dalil beberapa arti, tapi ada dalil yang menunjukkan itu lebih kuat disebut dengan dalil dohir, ataupun yang cuman sedikit banyaknya ke kiri itu maka lemah, maka itu disebut dengan muhtamil. Nah, kalau ada lafaz yang tidak menunjukkan dengan bisawai atau alaiha aksaru dohiron, ataupun misalnya tidak berkaitan dengan maknanya lafal itu dalalatu alai aqalla muhtamilan, disebut dengan mutlak. Nah, lafaz mutlak bagaimana? Ya harus diartikan dengan semestinya kalau lafaznya mutlak itu. Allati tilkal ma'na lati wa azharu fiha hatta yaqum ad-dalil ala hamil muhtamil. Jadi lafal mutlak harus diartikan semestinya, seharusnya, ya udah lafalnya itu ya seperti itu artinya, sebagaimana kita ketahui dalam belajar bahasa Arab kan ada kosakata ya seperti itu gitu. Sampai ada dalil yang menunjukkan arti secara mutamil. Kalau ada ya dalil yang menunjukkan walaupun mutamil, itu artinya ya baru itu diarahkan kemana gitu. Itulah diantaranya berkaitan dengan lafaz yang mutlak. Fayaridul khilafu lil fuqahi fi aqwil syari, fayaridu mangka muncul apa al khilafu parasulaya anil fuqahi kade pira-pira wong ahli fikih fi aqwil syari ing dalam pira-pira kaule atau ucapane kang nyariataken yane Allah tercantum dalam Al-Quran atau Nabi dalam hadisnya. Lakin dzalika tetapi utawi al-khilafu lil fuqaha iku min qibali salasati ma'anin, saking arah telu piro-piro artine. Jadi berarti fayaridul khilaf, kemudian muncul masalah persulayaan di antara para fuqaha gitu, di kalangan fuqaha tentang kata asyara fi aqwil syari. Berarti silang pendapat berkisar pada 3 masalah. Jadi ada 3 masalah. Jadi silang pendapat atau persulayaan muncul di kalangan para fuqaha tentang kata syarak itu ada 3 arti, 3 pendapat, 3 macam. Mana diantaranya min kibalil istiraqi, saking arah-arah sakuton filatil aini ing dalam lafad ain alladzi uliko kanden gantungakeun nabi kalawan lafdil ain apa al hukmu hukum. 1. Wa min kibalil istiraqi, lan saking arah-arah sakuton bil alif ing dalam alif wal lam lam al makrunati kang den barengaken bijin sidalikal aini kalawan jinise mengkono ain. Hal urida bihal kullu awil ba'du, hal uridanata den karepakeun biha kalawan al opo al kullu sakabehe awil badu atawa sawarehe. Wa min kibalil isyraqi, lan saking arah-arahe sakuton alladzi fil alfadil awamiri, alladzi fi alfadil awamiri kang tetep ing dalam pira-pira lafaz parentah wa nawahi lan pira-pira panyegah. Nah, yang dimaksud dengan tadi ada 3 makna, 3 arti itu. Yang pertama min kibalil isyraq, dan dilihat dari sisi isyraqul labdi, ya berarti fil labdil aid ya, isyraqul labdi gitu, yang akan menjadi landasan hukum. Isyraqul labdi lafadznya berbeda-beda. Jadi alfadun
Al-fadul berapa lapan anu berbeda-beda tapi maknanya satu gitu. Min isrul fil abdil ain. Dan yang kedua min kibali isyraq fil alif wal lam, ditinjau dari segi lam alif, lam ta'rif, lam atau Allah yang dikaitkan dengan jenis hukum. Jadi walaupun cuma alif lam gitu, tapi ada yang menyangkut, ada terkait dengan hukum gitu. Nah, nanti akan dibahas di depan. Dan yang ketiga min kibal isyraq alladzi bil abdil awamir wan nawahi. Ketiga, sisi isyraq dalam lafal amar. Lafal amar dengan artinya perintah, dan juga lafal nahi dengan larangan. Nanti ada berbagai macam permasalahan dalam perintah atau dalam larangan. Karena salah satu contoh misalnya ada perintah, ada yang istinabul amri, misalnya perintah pertama, artinya sengaja diawali dengan kata-kata perintah. Ada juga yang perintah, kata perintah, tapi setelah adanya nahi gitu, maka masalah hukumnya lain lagi. Kalau ada kata amar itu berarti hukumnya wajib. Maka dalam usul fikih diterangkan al aslu fil amri al wujub. Pada dasarnya suatu amar itu adalah wajib. Tapi kalau misalnya amar itu terjadi pada saat setelah ada nahi, maka itu tadullu alal ibahah. Al-amru ba'dan nahi tadullu alal ibahah. Satu amar, satu perintah ba'dan nahi, setelah adanya larangan, tadullu alal ibahah, menunjukkan ibahah, bukan wajib. Nah, itu nanti juga akan dibahas. Wa amma tariqu rabi'u bahwa yufhama min ijabil hukmi li syai'in ma nafyu dzalikal hukmi. Wa amma tariqu lan ana pon utawi dalan arabiu kang papat at-tariqur rabi iku bahwa mangka utawi tariqur rabi ku yufhama yen taden pahami min ijabil hukmi saking majibakan hukum li syai'ima kade sewiji-wijine perkara apa nabi dalikal hukmi napine mengkono hukum amma ada saking barang kang ada kang liyane apa ma dalika syai'a ing mengkono se au min abil hukmi atawa saking anapi akan hukum an syai'ima saking perkara, saking sewiji-wiji perkara opo ijabu ijabe natapakane hukum lima ada kade barang kang ada kang aliyane opo ma dzalika syai'a ing mengkono perkara alladzina kang sepi opo dalil anu saking dzalika syai' wa huwa utawi tariqur rabi iku alladzi yurafu kang den kinauruhi opo alladzi bidalil khitabi kalawan dalil khitab kalawan dalil khitab wa huwa utawi dalil khitab iku aslun asal suwiji satu kaidah hukum aslun mukhtalafun kang den sulayani opo bihi dalil khitab. Di sini ada perbedaan pendapat muncul dalam masalah yang ketentuan hukumnya dikaitkan dengan sifat tertentu. Ini bagian yang keempat nih, yang dikenal dengan dalil khitab, disebut dengan dalil khitab. Gitu. Perbedaan pendapat bermunculan dalam satu masalah ketentuan hukum, tapi dikaitkan dengan tertentu, ada ketentuan gitu. Perkara syai'in ma ya tadi. Nah, maka disebut dengan dalil khitab. Dalil khitab ini dengan kata lain
disebut dengan mafhum mukhalafah. Jadi mafhum mukhalafah. Nah, ada mafhum mukhalafah, juga ada mafhum muwafaqah. Nah, mafhum mukhalafah maka kalau Imam Daud Dhahiri kalangan ulama-ulama Daud Dhahiri tidak menerima dengan adanya qiyas, tapi kita harus mengarahkan kalau memang tidak menerima dengan adanya qiyas, cobalah dicontohkan sehingga akhirnya muncul mafhum mukhalafah. Bagaimana dengan mafhum mukhalafah gitu? Maka karena memang mafhum mukhalafah itu jadi permasalahan para alim ulama pokok, apakah itu bisa jadi dalil syar'i atau tidak gitu. Artinya dipakai pegangan hukum oleh kita atau mungkin tidak boleh gitu. Atau jadi perbedaan atau tidak tadi ya. Berarti yang jelas sebenarnya masalah mafhum mukhalafah itu bisa dijadikan dalil syar'i, bisa dijadikan pegangan patokan oleh kita, tapi yang memang mungkin beda-beda tingkatannya gitu. Tingkatannya beda-beda, ada beberapa masalah mafhum mukhalafah, beberapa muncul mafhum mukhalafah dari 8 mantuk itu. Seperti ginilah, misalnya ada seseorang diperintah kamu harus berdiri. Nah, itu berarti satu amar harus berdiri misalnya. Nah, ini mafhum mukhalafahnya bagaimana gitu. Kalau tidak berdiri, jadi berarti tidak boleh. Dalam kedudukan, dalam arti tidak berdiri itu kan ada yang jongkok, ada yang duduk, ada yang terlentang, ada yang bagaimana gitu. Itu artinya beberapa tahapan, beberapa tingkatan. Ini dalam Al-Quran ataupun hadis ya mestinya ada mafhum mukhalafah. Insya Allah nanti di depan kita akan bertemu dengan permasalahan seperti ini. Ini kan cuma dalam mukadimah. Maka dalam mukadimah itu harus kita baca terlebih dahulu sebagai pengawal, sebagai mengawali permasalahan yang akan dibahas dalam kitab itu. Permasalahan besar, permasalahan utama, permasalahan banyak sudah diawali atau ada cubit-cubitan, yaitu di masalah mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Mislu qawli alaihi salatu wassalam bisa imatil ghanami azakatu, dalam lafaz bisa imatil ghanami azakatu. Bisa imatil ghanami iku tetap ing dalam medus kang den angon azakatu utawi bayar zakat. Wa inna qauman, maka satune kaum, maksudnya ulama kaum di sini ya, iku paimu memahami sapa kaum minu saking qaulihi ta'ala anu qaulihi alaihi salatu wassalam an la zakata fi ghairi saimah, an utami satune kalakuan iku la zakata oranana wajib bayar zakat iku tetap bi ghairi saimati ing dalam liyane wedhus kang den angon. Nah, ini salah satu contoh ya. Kalau sudah ada contoh kita insya Allah lebih jelas lah gitu. Amrun dhawahirun lil qawaid, karena contoh itu adalah suatu perkara yang menjelaskan kaidah. Maka kalau sudah diberi contoh lebih enak gitu. Kalau tidak dicontohkan jadi benar-benar bagaimana ya, kita harus mengadakan gitu, mengambil contoh dari mana. Tapi jangan kecil hati ya, jangan pesimis. Walaupun di sini belum jelas, nanti didepankan pada waktunya. Ini mah cuma pengawalan aja gitu kan. Wa dzalika mislu qoulihi ay wa dzalika mislu qoulihi. Nah, di sini lapan mislu ya iku saubamane, ini jadi khobar, mubtadanya dibuang. Boleh-boleh saja membuang mubtada, khobarnya ada, seperti halnya khobar dibuang, mubtada ada kalau memang sudah maklum. Wa hal ma yu'lamu jaizun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma. Jadi iku seupamane dawuhane gitu.
Jadi mislu jadi khobar dan dapat dalika kembalinya pada tadi yang sudah dijelaskan tentang permasalahan adanya khos dengan khos, ada am dengan am dengan khos, ada khos dengan am. Itu di sini dicontohkan lagi gitu, berkaitan dengan mafhum mukhalafah atau qiyas ya. Mislu qaulihi yaiku saupamane dawuh Kanjeng Nabi mislu jadi khobar rupa alamat rupana dumadiro sabab isi mufrad mubtadaun zaidun wa azirun khobar in qulta zaidun azirun manitadar mislu kana qaulihi mudhof ilaih mislu mudhof qauli mudhof ilaih gitu. Dan qauli pada hi ini juga mudhof ilaih. Lafaz qauli kalau disandingkan dengan mislu maka diiktibarkan dengan mislu itu jadi mudhof ilaih. Tapi kalau qaulihi disandingkan dengan hi itu adalah mudhof, nanti hi-nya mudhof ilaih. Hi itu adalah isim domir mabni kasr mahal JR sawab jadi mudhof ilaih dari lafaz qaulihi. Alaihi sholatu wassalam itu juga sama. Wa hakuma yu'lamu jaizun kama taqulu zaidun ba'da man indahuma. Nah, dari sebagian contoh yang seperti tadi permasalahannya sudah dibicarakan dari awal, seperti lafaz fi saimatil ghanami az-zakatu. Nah, seperti sabda Rasulullah SAW, bisa imatil ghanami az-zakatu yang artinya kambing yang dipelihara itu ada kewajiban zakatnya. Nah, dari hadis ini dapat dipahami bahwa kambing liar tidak terkena kewajiban zakat. Itu menurut ulama, menurut para mufassir, menurut para ulama, menurut para muzahid, bahwa kambing liar tidak dikenakan zakat, sebab yang diwajibkan zakat itu adalah bisa imatil ghanami az-zakatu, maka itu disebut dengan mafhum mukhalafah. Ya bisa dikatakan juga qiyas gitu, tapi mungkin ada perbedaan nanti di depannya. Wa amal qiyasu sariu lanana pun utawi qiyas kang bangsa sara iku bawa maka utawi qiyas iku ilhaqul hukmil wajibi mada akan atawa namu akan nyambungkeun hukum kang wajib li syai' maka duwe sewiji-wijina perkara bisari kalawan syarat bisai kalawan perkara al-maskuti kang den menengi anhu saking al lisyabihi karena serupane maskut anhu bisai kalawan sewiji-wiji ala diaujaba kang ngawajibakan kuasa rusara lahu kadue sayyima dalikal humaing mengkono hukum awli ilatin atau karena ilat jamiatin kang ngumpulakeun bainahuma ing dalam antarane hal bainahuma ing dalam antarane hal loro. Nah, di sini berkaitan dengan qiyas. Jadi berarti bahwa qiyas itu adalah satu metode sumber penetapan hukum bagi masalah yang ketentuan hukumnya al-maskuti anhu ya tadi tidak ada dalam syara, dalam Al-Quran, dalam hadis tidak ada gitu. Penjelasan amalan seperti itu, kejadian itu, waqiah yang kejadian yang terjadi bermunculan di masyarakat ini gak ada dalam Al-Quran secara mantuk, ini gak ada dalam hadis secara mantuk. Itu bagaimana? Ya udah muncul yang namanya qiyas. Lalu yang tidak ada hukumnya disamakan dengan yang ada hukumnya dalam Al-Quran, berarti pada mantuk maskut anhu diikutkan dengan mantuk anhu gitu. Itu dikiaskan, dianalogikan dengan masalah yang ketentuannya sudah ada dalam syara dengan kesamaan esensi dan elatnya. Karena ada kesamaan ke dalam elatnya, maka itu disebut dengan qiyas.
yang sesuatu baru muncul sedangkan tidak ada dalam ketentuan hukum Quran ataupun hadis disebut makis. Kalau hukum yang ada ketentuannya dalam Quran atau hadis disebut dengan makis aleh. Kenapa ini bisa disamakan hukumnya? Karena di sana ada kesamaan elat. Ada kesamaan elat. Maka dalam satu kaidah atau bisa dikatakan ya kata-kata para ulama, tapi ya mutiara bisa gitu. Ma qoroba asy-syai'a yuqta hukmuhu. Sesuatu yang mendekati sesuatu perkara yuqta hukmuhu akan diberikan hukumnya karena ada kedekatan gitu. Maksudnya kedekatan ada kesamaan dalam elat gitu. Itu diantaranya berarti berkaitan dengan tadi hadis dengan qiyas. Bismillahirrahmanirrahim. Walidzalika kanal qiyasus syar'iyyu sinfaini wa dzalika utai mengkono ilhaqul hukmi wa dzalika utai mengkono ilhaqul hukmi kana mangkana opal qiyasus syar'iyyu qiyas syar'a iku sinfaini rong bagian gitu. Lapan sinfaini ini isim tasniyah ya. Isim tasniyah jadi khobar dari lafad kana. Khobar lafad kana itu kan harus nasob. Sedangkan di sini isim tasniyah nasobnya dengan iya gitu kan. Gitu. Karena lafad kana amal suatu lafad nawasih sugrolab dan kubro maknan yang bisa merubah kepada tarkiban mubtada dan khobar yang asalnya mubtada jadi isimnya lafad kana, asalnya khobar jadi khobar, asalnya khobar mubtada jadi khobarnya lafad kana, dan ada perubahan pada pembacaan khobarnya harus dibaca nasab. Tarfa'u kanal mubtada asman wal khobar tansibu kana sayyidan umman famakana waqatuha bainatan tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Qiyas syabahin suwiji qiyas syabah ini jadi badal dari lafaz sinfa ini badalnya badal ba'di minal kul. At-tabi'ul maqsudu bil hukmi bila wasitatin huwal musamma badala. Jadi badal. Wa qiyasu illatilan qiyas ilat lafad qiyasu wa warab atop qiyasu diatopkan pada lafad qiyasu syabhin atop dari ropa deui nasob deui jajam deui maktub sebagaimana maktub alehnya. At-tabi'ul maqsudu bil huruf atop berarti dengan huruf atfi asyaratun wa hiya al-wawu wal sama wawu dan seterusnya. Itu artinya makanya bacanya wa qiyasu illatin. Berarti jadi qiyas dibagi menjadi dua. Karena tadi kan ada istilah ilhaqul hukmil wajib bisaima bisari bisail maskut lisibihi bisayal ladzi ojaba syaru dzalikal hukmi, maka diambil ditarik kesimpulan bahwa qiyas itu bagi dua. Yang pertama qiyas syibih dan yang kedua qiyas illat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal farqu utawi perbedaan bainal qiyasi dalam antara qiyas asyar'i kang bangsa sana. Qiyas asyar'i nya dibaca karena ini ya nasab, ya apa? Ya nisbat ya nisbat. Ya al-kaya ya an-kayal kursi zalulin nasab. Jadi di nasab dibaca ya an-kayal kursi zadu linasab. Ketika ada ya nisbat, huruf sebelum ya nisbat itu harus dibaca kasroh ya jer
qiyasus syar'i, maka ada kata bangsa itu menisbatkan, disebut ya nisbat. Walabdil qosilan lapad qos, walabdil qosilan lapad kang tentu, yuradu kang den garepaken bi kalawan qos apa al-amu arti am. Wal parku iku anal kiasa satune kias iku yakunu ana opo kias. Ini di sini ya lapad yakunu ada khobarnya ya, jadi khobar dari lapad anna, annal kiasa, annal kiasa lapad anna kan tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Nanti khobarnya di sini lapad yakunu. Lapad yakunu fil mudhari ada cirinya iya tuduh pada goib, hukumnya mudhari dibaca dhamma wa huwa marfun abada hatta yadkhul alaihi nasibun aw jazimun. Setelah fi'il di sini tentunya ada fa'il. Al fa'ilul ladzi kamarfu'i ata zaidun muniran wajhuhu ni'mal fata. Jadi ada fi'il, tapi di sini lafaz yakunu berarti bukan fi'il ya, jadi isimnya lafaz yakunu, karena lafaz yakunu kan tasrifan dari lafaz kana tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Jadi yakunu isimnya dibuang, isim domir, karena isim domir kan isim domir lafaz huwa karena jurusan mufrad muzakkar, jadi yakunu huwa, maka kembalinya pada qiyas sama-sama muzakkar gitu, mufrad dan muzakkar gitu, yakunu ay huwa qiyas gitu. Maka wa akhbaru bi dzarfin aw bi harfi jannawi nama ana kainin aw istaqor yakunu alal khossi. Nah, di sini lafaz yakunu dan isimnya isim domir yang dibuang dan khobarnya, yaitu khobarnya di sini khobar berjumlah ya, yaitu karena lafaz alal khossi ini jar majrur ta'alluq kepada lafaz kainul lafaz kainan, karena jadi khobar lafaz yakunu, maka sejumlahnya fi'il atau sejumlahnya yakunu isimnya dan khobarnya di sini ada mahal rofa jadi khobar dari lafaz anna gitu. Jadi jumlah ini jumlah fi'liyah, jumlahkan dua ismiyah dan fi'liyah itu. Kalau menghitung pada isim dan fi'il, jumlah terbagi dua, ismiyah dan fi'liyah. Tapi kalau berhitung dengan yang namanya jumlah itu adalah ada yang namanya jumlah berkaitan dengan mahal dari i'rab, ada juga yang la mahallalaha minal i'rab gitu. Itu perlu pembahasan. Ada juga berkaitan dengan jumlah yang disebut dengan apa, mustaqil sugro sugro, ada juga yang kubro gitu, disebut dengan jumlah sugroyat. Ada jumlah sugroyat, ada sugro, ada sugro, ada kubro, ada jumlah sugro, ada jumlah kubro, ada jumlah la sugro la kubro, ada juga jumlah kubro sugro kubro bi tibaren gitu, ada itu. Yakunu ana bokias iku anal khosi ing atase nuduhaken dalil kang tentu alati urida kang den karepaken apa bi khos, alati urida kang den arepaken bi kalawan khos apa al khosu arti khos. Jadi khos diartikan dengan khos, fayul haku mangka den padaken bihi kalawan khos apa gairu liyane khos, akni negasaken isun anal maskota ing satune kang den menengaken atau kang den menangi apa anwal iku yul haku den padaken apa maskut anu bil mantuki bihi kalau mantuk bih, bil mantuk kalawan kang den ucapaken apa bial min jihati syabahi saking arah-arah keserupaan allati bainoma alladzi bainoma kang tetep ing dalam antarane maskut anu lan mantuk ale la min jihati dalala di ora saking arah-arah nuduhaken lapan.
Nah, kias ya, kias perbedaan antara kias syara dengan lapad khos yang dimaksud dengan umum. Lapad khos, kalau kias tadi kan sudah jelas bahwa kias itu menyamakan permasalahan dengan yang belum ada hukum, tidak ada hukumnya secara mantuk dengan hukum yang ada dalam mantuknya gitu. Itu namanya kias, apakah kias sabah ataupun kias illah. Dan di sini lapad khos yuradu bil am, ada lapad khos tapi dimaksud dengan am, itu kan hampir sama gitu, hampir ada kesamaan lapad khos ya. Tapi yang dimaksud dengan am gitu, lapad khos contoh seperti misalnya apa? Lapad khos dalam contoh dari di awal itu sudah diceritakan lapadnya khos seperti fala taqul lahuma uffin. Uffin itu khos itu. Tapi dimaksud dengan umum, yuradu bil am gitu. Berarti bisa dikatakan mafhum mukhalafah. Ini antara qiyas dengan mafhum mukhalafah bagaimana bedanya? Annal qiyas yakunu alal khosi alladhi yuridu bil khos fayulhaqu bi ghairuhu. Kalau yang namanya qiyas, hukum qiyas lapal, jadi qiyas terjadi pada lapal khusus untuk arti umum. Kemudian masalah-masalah hukum yang muncul yang tidak disebutkan dalam syara disamakan dengan hukum yang ada ketentuannya dalam syara, kesamaan antara kedua masalah itu penyamaan tidak dilihat dari segi dalalah lafal. Jadi berarti kalau kias ya, kalau kias menyamakan tadi ya udah jelas. Walabdul khos yuradu bil am itu ada hampir kedekatan dengan kias itu. Namun ada perbedaan. Kalau yang namanya kias, kalau yang namanya labdil khos yuradu bil am dikatakan mafhum mukhalafah di sini, mafhum muwafaqah, berarti ada dari lapanya juga sudah ada mengarah ke sana gitu. Kalau ada arti dari lapanya sudah ada mengarah ke permasalahan itu, maka itu disebutnya dengan mafhum muwafaqah. Kalau qiyas tidak ada sama sekali gitu, tidak ada sama sekali, tapi tidak mengarah dalam satu lafaz gitu. Dalam lafaznya itu tidak mengarah, tapi ada mungkin kesamaan dalam ilatnya gitu. Berarti sama dalam ilatnya, maka itu disebut dengan qiyas. Itulah perbedaan antara qiyas dengan lapad khos yuradu bil am disebut dengan mafhum muwafaqah. Li anna ilhaqal maskuti anhu bil mantuki bihi min jihat min haitsu tanbihul labdi laisa biqiyasin. Li anna ilhaqal maskuti anhu kana satun muakeun kang den menangi dalil anu saking al bil mantuki kalawan kang den caritakeun ucapakeun dalil bihi kalawan iku min haitsu tanbihul labdi saking arah-arah ngalingakeun lapan iku laisa orana laisa kang oranana opo tanbihul labdi biqiyasin kalawan qiyas. Jadi berarti udah jelas bahwa menyamakan suatu yang tidak disebutkan dalam mantuk dari segi hubungan lafal, dari segi lafadznya gitu, tidak masuk pembicaraan qiyas karena tidak ada sama sekali mengarah ke sana gitu. Namun setelah diartikan dalam arti ada muncul yaitu ilat disebut dengan qiyas. Kalau tadi yang disebut dengan lapad khos yuradu bil am itu ada sudah ada mengarah ke sana lah gitu. Wa inna ma huwa min babi lafzi wa inna ma walan ay pasti utawi qiyas iku min babi dalalatil lafzi saking bab nuduhakeun lapan. Wa hadzani sinfani itu saja dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih kepada semuanya rekan-rekan katakanlah dari MUI yang
membuka video ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan juga menunggu komentar diisi kolom komentarnya. Jangan sampai Abah terjerumus ke selanjutnya atau terjerumus selalu dalam kesalahan. Jadi sangat menunggu gitu. Kalau memang sudah katakanlah benar ya, mudah-mudahan ya itu yang diharapkan. Tapi kalau ada kesalahan jangan segan-segan, jangan ragu-ragu, para masyayikh, para asatidz untuk memberikan komentar. Saya akan terima, akan terima dengan lapang dada. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita sekalian. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.